Produksinya ada biaya jangka pendek dan biaya jangka panjang. Dan dalam mekanisme produksi Islam ada perbedaan dengan teori produksi konvensional. Nah, jika dalam konvensional menggunakan sistem bunga ya dalam hal biaya, kemudian penerimaan dan jumlah produksi itu penerimaan dan jumlah produksinya, sedangkan dalam teori produksi Islam tidak mengenal adanya bunga, akan tetapi dikenal dengan istilah revenue sharing, profit sharing, dan profit and loss sharing. Nah, produksi dalam sistem ekonomi konvensional berorientasi pada memaksimalasi keuntungan, maximizing of profit, dan meminimalisasi biaya. Sementara ekonomi Islam, kegiatan produksi dijadikan sebagai sarana untuk menciptakan barang atau jasa. Mungkin itu kesimpulannya, Ustaz. Baik, luar biasa, mantap. Satu lagi ya, biar supaya kita adil ya, kita akan coba dari Ikhwan nih. Ikhwan. Baik, Muhammad Gazi ada? Ada, Ustadz. Baik, menurut Muhammad Gazi apa sih produksi dalam ekonomi Islam? Menurut Gazi atau lihat catatan, Ustadz? Ya, boleh dong. Lihat catatan. Bentar, Ustadz. Baik, silahkan. Kalau menurut Gazi, di catatan Gazi itu kalau produksi ekonomi dalam Islam menganjurkan manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan cara mengolah dan memproduksinya dengan baik. Luar biasa. Baik, jadi jawaban dari saudara kita ya, itu sudah betul ya. Menurut Teh Kakak Rahmawati dan Kakak Gazi itu jawabannya betul. Jadi kegiatan produksi itu adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa ya, dari bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau jadi. Baik, untuk lebih jelasnya Ustadz akan mencoba menjelaskan. Baik, ada ini sudah adakah? Sudah, Ustaz. Baik, kita akan menjelaskan sedikit-sedikit ya. Yang pertama adalah penyebab munculnya produksi. Yang kedua adalah pengertian produksi, kemudian produksi dalam Islam. Yang selanjutnya adalah prinsip produksi dalam Islam. Yang selanjutnya adalah tujuan produksi dalam Islam. Yang keempat, yang selanjutnya adalah faktor-faktor produksi. Dan yang selanjutnya adalah pengertian biaya dan penggolongan biaya. Baik, yang pertama adalah mengenai menyebab munculnya produksi ya. Produksi sangat prinsip bagi kelangsungan hidup dan juga peradaban manusia di bumi. Produksi sudah ada sejak manusia menghuni bumi ini karena produksi lahir dan tumbuh dari manusia dan alam ya, menyatunya manusia dan alam. Al-Quran dalam arti luas yaitu barang yang diproduksi harus mempunyai hubungan dengan kebutuhan manusia, bukan memproduksi barang yang mewah secara berlebihan. Dampaknya tenaga kerja yang dikeluarkan menjadi tidak produktif ya. Baik, itu adalah kita akan lanjutkan. Menurut Imam Ghazali, kasab dan islah adalah usaha fisik yang dikerahkan manusia dan upaya manusia untuk mengelola dan mengubah
sumber daya yang tersedia agar mempunyai manfaat yang lebih tinggi. Ini menurut Adi Warman Karim ya, dari buku Adi Warman Karim. Jadi produksi itu adalah usaha fisik yang dikerahkan manusia dan upaya manusia untuk mengelola sumber daya yang tersedia agar menjadi bermanfaat yang tinggi. Selanjutnya, produksi atau pencaharian ekonomi sebagai bagian dari ibadah individu. Produksi barang-barang kebutuhan dasar secara khusus dipandang sebagai kewajiban sosial atau fardu kifayah. Sampai sini bisa dipahami? Bisa Ustadz, insya Allah. Baik ya. Selanjutnya adalah pengertian produksi. Kata produksi merupakan kata serapan dari production ya, yang secara linguistik mengandung arti penghasilan. Menurut Richard G. Lips, produksi didefinisikan sebagai tindakan dalam membuat komoditi barang-barang maupun jasa ya. Dalam literatur ekonomi Islam, padanan produksi adalah intaj dari kata akar nataja ya. Pengertian produksi dalam perspektif Islam dikemukakan oleh Kutub Abdus Salam Duaib adalah usaha mengeksploitasi sumber-sumber daya agar dapat menghasilkan manfaat ekonomi. Jadi usaha untuk mengelola sumber daya menjadi manfaat yang menghasilkan manfaat ekonomi itu disebut produksi ya. Dari konsep dan gagasan produksi ditekankan bahwa tujuan utama yang ingin dicapai dalam kegiatan ekonomi adalah untuk kemaslahatan individu dan kemaslahatan masyarakat secara berimbang. Jadi terpenuhinya kebutuhan individu dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara umum, secara seimbang, tidak boleh berat sebelah. Seperti itu. Itu menurut Yusuf Qaradawi ya, pengertian produksi. Baik, selanjutnya Kauf juga mendefinisikan kegiatan produksi dalam perspektif Islam adalah usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik, materinya, tetapi moralitas sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi kesimpulannya adalah produksi ini adalah kegiatan manusia untuk bagaimana memperbaiki kondisi materi dan moral sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah agar supaya kita bahagia di dunia dan di akhirat. Ya, ingat, tujuan utama manusia diciptakan ke muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Ya, dan tujuan utama dari beribadah adalah bagaimana kemanfaatannya, kemaslahatannya untuk orang banyak dan individu. Nah, tidak boleh kita bekerja untuk orang banyak, tetapi individunya tidak bahagia. Harus bahagia. Individu bahagia, masyarakat bahagia, jadi kita akan sejahtera. Baik, bisa dipahami? Nah, selanjutnya, secara terminologi, kata produksi ini berarti menciptakan, menambah kegunaan atau nilai guna suatu barang. Kegunaan suatu barang akan bertambah bila memberikan manfaat baru atau lebih dari semula. Jadi, dengan kata lain, produksi itu adalah menciptakan dan menambah nilai barang. Nah, jika teman-teman contohnya ada keripik ya, beli keripik kiloan sama teman-teman dikemas, kemudian pakai bumbu, ada bumbu keju, ada bumbu balado dan bumbu lain-lain. Kemudian dikepak dan dikasih label. Itu sudah bagian daripada kegiatan produksi, menambah nilai guna suatu barang. Baik. Secara umum produksi adalah penciptaan guna, ya, penciptaan guna yang berarti kemampuan suatu barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan manusia,
Maksudnya apa, Ustadz? Jadi produksi itu adalah bagaimana menciptakan nilai guna yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan manusiawi atau kebutuhan manusia, agar manusia mencapai kesejahteraannya atau kemakmurannya. Selanjutnya, baik, pembahasan tentang produksi dalam ilmu ekonomi konvensional senantiasa memaksimalkan keuntungan. Upaya memaksimalkan keuntungan itu membuat sistem ekonomi konvensional sangat mendewakan yang namanya produktivitas dan efisiensi. Ketika berproduksi, sikap ini sering membuat mereka mengabaikan masalah eksternalitas atau dampak merugikan dari kegiatan produksi. Jadi, Ustadz, bedanya apa tuh ekonomi produksi ekonomi Islam dengan produksi ekonomi konvensional? Jadi kalau ekonomi Islam itu akan memikirkan dampak ya atau eksternalitas yang timbul dari kegiatan produksi. Tapi kalau dalam ekonomi konvensional, yang penting mah untung, yang penting mah laba, yang lain sengsara, nggak jadi masalah. Seperti itu. Tapi kalau di dalam produksi ekonomi Islam, ketika kita memproduksi, tidak boleh berdampak buruk bagi masyarakat, bagi rakyat yang sekitar, atau dari lingkungan yang ada di kawasan kegiatan pabrik, misalnya tuh ya. Jadi tidak boleh ada limbah, tidak boleh limbahnya mencemari lingkungan, tidak boleh limbahnya merugikan masyarakat. Itu yang disebut dengan produksi dalam Islam. Jadi dan tidak ada yang dirugikan. Dalam ekonomi Islam terdapat keyakinan adanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga peranan dan kepemilikan dalam ekonomi Islam dipegang oleh Allah. Maka konsep produksi dalam ekonomi Islam tidak semata-mata bermotif memaksimalkan keuntungan dunia, tetapi lebih penting lagi untuk mencapai maksimal keuntungan. Hanya untuk ibadah kepada Allah, supaya mendapatkan ridho Allah, supaya kita meraih surganya Allah, ridhonya Allah, gitu ya. Jadi tidak hanya keuntungan materi, tapi keuntungan rohani. Nah, seperti itu ya. Baik. Nah, Al-Jatsiyah ayat 13 ya, ayatnya. Ini ada Al-Qasas ayat 77, ada surat Yunus ayat 14, Al-Hadid ayat 7, dan Al-Baqarah ayat 22. Ini adalah ayat-ayat tentang bagaimana produksi dalam Islam. Baik ya, tugasnya untuk minggu depan silakan teman-teman cari ayatnya, kemudian terjemahkan, kemudian cari tafsirnya tentang kegiatan produksi ya. Kemudian teman-teman buat kesimpulan. Jadi kegiatan produksi dalam Islam itu sesuai dengan ayat ini, itu apa kesimpulannya? Baik. Selanjutnya, untuk menjamin terwujudnya kemaslahatan individu dan masyarakat, sistem ekonomi Islam menyediakan beberapa landasan teoritis ya. Yang pertama, landasannya adalah keadilan ekonomi. Ya. Yang kedua adalah jaminan sosial. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya ekonomi produksi secara efisien. Prinsip produksi dalam Islam. Produksi ditempuh dengan cara yang halal, teman-teman. Islam dengan tegas dan mengklasifikasikan barang ya atau komoditas ke dalam dua kategori. Yang pertama, barang-barang yang disebut dalam Al-Qur'an thayyibat, yaitu barang-barang yang secara hukum haram dikonsumsi dan diproduksi. Yang kedua adalah khobais, yaitu barang-barang yang secara hukum haram dikonsumsi dan diproduksi sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 157. Yang artinya adalah orang-orang yang mengikuti Rasul dan Nabi, yang yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil, yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka mengerjakan yang mungkar.
dan menghalalkan bagi mereka segala hal yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala hal yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, teman-teman. Sebetulnya Islam sangat luar biasa indahnya. Ketika ada sesuatu hal yang berbahaya yang akan dikonsumsi oleh kita, maka Allah mengharamkannya. Tapi ketika apa yang dilakukan itu akan bermanfaat untuk fisik dan ibadah kita, maka Allah menghalalkan, membolehkannya untuk kita. Maka jangan sampai antum meragukan lagi Al-Quran. Kalau memang halal, kerjakan. Kalau haram, hentikan. Jangan cari-cari alasan untuk jadi halal. Seperti itu ya. Kalau haram, haram saja. Karena nanti kalau haram, itu nggak akan baik buat antum. Ya, seperti itu. Yang kedua, prinsip produksi dalam Islam adalah keadilan dalam produksi. Dalam melakukan kegiatan produksi yang mengarah kepada kezaliman, seperti riba, yang dapat menghilangkan keadilan ekonomi Islam, mudarat dan kerusakan yang diakibatkan kerja ribawi dapat merugikan ekonomi pribadi, rumah tangga, dan perusahaan. Jadi subhanallah, walhamdulillah teman-teman, jangan lagi menghalalkan yang namanya riba. Walaupun riba ini tambahan 1 sen, 1 rupiah, tidak boleh. Karena akan merugikan diri sendiri, akan merugikan rumah tangga, akan merugikan masyarakat. Yang pada akhirnya tidak akan ada kemaslahatan baginya. Yang ada adalah kezoliman. Ya, jadi tidak boleh. Jadi kegiatan produksinya harus menguntungkan semua pihak. Masyarakat harus untung, yang produksi juga untung. Jangan sampai ada limbah yang nanti masuk ke masyarakat. Kalaupun ada limbah, limbahnya dikelola dengan baik, kemudian disalurkan kepada tempat yang baik. Kalaupun ada limbah masuk ke masyarakat, maka ganti rugi. Berikan fasilitas, berikan air, berikan bantuan, supaya adil. Ya, seperti itu. Selanjutnya, dalam masalah ekonomi, yang dilarang adalah tentang penimbunan atau ihtikar terhadap barang-barang kebutuhan bagi masyarakat, seperti dikutip Al-Mubarak yang menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengangkat Sa'id Al-As yang dianggap kredibel sebagai muntasib untuk mengontrol dan mengawasi kegiatan bisnis di kota Mekah. Dan Rasulullah sendiri mengecek keadaan perdagangan di pasar Madinah. Gitu ya. Artinya ada peranan pemerintah, yaitu negara, untuk mengontrol kegiatan produksi. Ya, untuk apa? Supaya tidak terjadi kelangkaan. Seperti itu ya. Sehingga kalau kelangkaan itu timbul, kenapa? Karena adanya penimbunan. Gitu ya. Karena ingin menguntungkan diri sendiri, dalam Islam tidak boleh. Baik, selanjutnya. Nabi, artinya ya, Nabi berjalan di depan ongkangan makanan tersebut, tiba-tiba jadi beliau basah karena makanan yang lembab di bawah. Lalu beliau berkata, "Apa ini, hai penjual makanan?" Laki-laki itu menjawab, "Karena hujan ya Rasul." Rasul bersabda, "Tidakkah kamu meletakkan di bagian atasnya supaya dilihat oleh manusia? Ingatlah, barang siapa yang menipu maka bukan termasuk golongan kami." Jadi dalam kegiatan produksi itu maksudnya tidak boleh ada tipu muslihat atau menggunakan bahan-bahan yang kotor, yang jelek, yang nantinya hanya untung diri sendiri, merugikan orang lain, tidak boleh, ya. Seperti itu ya. Yang terakhir yang ketiga adalah produksi yang ramah lingkungan. Ramah lingkungan yaitu mencegah kerusakan di muka bumi adalah dengan membatasi polusi, memelihara keserasian agar ketersediaan sumber daya alam tetap terjaga. Memelihara hubungan yang harmonis dengan alam sekitar adalah keharusan bagi setiap individu. Tidak dibenarkan merusak lingkungan hidup
Karena manusia juga membutuhkan air, sungai yang bening, dan udara yang bersih. Masya Allah. Jadi Islam ini harus rahmatan lil alamin. Harus rahmat bagi semua orang, bagi sekalian alam. Tidak boleh ada yang dirugikan. Harus ramah lingkungan. Kalau memproduksi jangan sampai merugikan. Jangan sampai nanti air limbahnya masuk ke sungai, nanti mencemari ekosistem sungai, mencemari masyarakat yang ada di daerah sungai. Wah, tidak boleh. Tetapi harus ramah lingkungan. Baik. Yang keempat adalah orientasi dan target produksi. Sistem ekonomi Islam lebih berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Hal ini bagi Z.A. Maulani diistilahkan dengan kata tunduk di bawah kesejahteraan sosial. Menundukkan ekonomi di bawah hukum kepentingan masyarakat adalah suatu prinsip yang ditegaskan berdasarkan prinsip instruksi dari Allah. Jadi, orientasi dan targetnya bukan keuntungan pribadi, tapi keuntungan masyarakat. Ketika kita berproduksi, manfaatnya harus banyak dirasakan oleh masyarakat. Jangan untung mau sendiri, karena hidup tidak bisa sendiri. Maka oleh karena itu tujuannya adalah ketika kita memproduksi, bagaimana kita mencari manfaat dan maslahat untuk orang banyak. Insya Allah kita akan menjadi luar biasa. Akan menjadi ahli zikir, pikir, dan ikhtiar. Ya. Di sini ada target yang ingin dicapai untuk mencapai swasembada ya di bidang komoditi atau swadaya di bidang jasa ya, menciptakan kehidupan yang layak yang dianjurkan Islam bagi manusia, yaitu target swasembada individu dan target swasembada masyarakat dan umum. Tapi swasembadanya, kemakmurannya adalah untuk bagaimana kita dekat dengan Allah. Ya, tidak merugikan orang lain, tidak merugikan diri sendiri. Kenapa? Karena tujuan kita di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Jadi jangan merugikan diri sendiri, jangan merugikan keluarga, dan jangan merugikan masyarakat. Yang kelima adalah produksi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat, serta mencapai kemakmuran. Kebutuhan yang harus dipenuhi harus berdasarkan prioritas yang ditetapkan agama, terpeliharanya nyawa, akal, dan keturunan, atau kehormatan untuk kemakmuran materi. Maksudnya apa, Pak Ustadz? Maksudnya adalah dalam Islam, sebelum melakukan produksi kita harus melaksanakan survei terlebih dahulu. Apa yang dibutuhkan masyarakat? Karena nanti kalau yang dibutuhkan masyarakat kita produksi, maka maslahatnya akan banyak, manfaatnya akan banyak, keuntungannya pun nanti akan berlipat. Tapi kalau kita memproduksi asal-asalan tanpa survei dulu, nanti kita produksi tidak ada yang beli. Akhirnya nanti kita menyalahkan Allah. Akhirnya kita tidak iman, malah jadi kupur. Seperti itu. Untuk itu maka segala bentuk penimbunan ya terhadap barang-barang kebutuhan masyarakat itu tidak diperbolehkan. Pelaku penimbunan menurut Yusuf Kamal mengurangi tingkat produksi dan menguasai pasar sangat tidak menguntungkan konsumen dan masyarakat. Karena berkurangnya suplai, melonjaknya harga barang. Ini yang mengakibatkan kelangkaan, teman-teman. Itu tidak boleh. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Ini baru sampai prinsip dalam Islam. Walah, sudah jam 5 ya. Baik, ada yang ditanyakan? Ustadz mau nanya dong. Boleh dong. Siap, Ustadz menjawab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa suaranya jelas Ustadz? Jelas sekali. Silahkan. Katanya kan ekonomi bebas tumbuh lebih maju daripada negara-negara yang menganut paham lain. Dari berbagai studi yang memperhatikan bahwa pedagang dunia akan meningkat dengan sistem perdagangan bebas. Apakah di Indonesia menganut sistem perdagangan bebas? Terima kasih Ustadz. Baik,
Kalau di Indonesia mengandung perekonomian tidak bebas ya, tapi perekonomian liberal di Indonesia mah. Nah, tetapi yang bagusnya adalah bagaimana bukan ekonomi bebas, tapi ekonomi yang terukur dan terkontrol. Itu yang paling bagus, teman-teman. Kalau ekonomi bebas mah nanti yang kaya makin kaya, yang miskin tambah miskin. Itu disebut dengan ekonomi pasar. Jadi menyerahkan harga kepada pasar. Itu tidak boleh. Harus ada campur tangan pemerintah. Ketika apa? Ketika harga terus naik, maka harus ada kebijakan pemerintah untuk mengontrol dan menurunkan harga sehingga tidak menzolimi masyarakat, sehingga masyarakat bisa membeli kebutuhan yang dibutuhkan. Jadi tekenge. Di Indonesia belum sampai menggunakan prinsip berkeadilan ekonomi Islam. Seperti itu. Baik, ada lagi? Halo, Bismillah Ustaz, boleh silakan. izin bertanya. Mangga Kakak Rahmawati. Nah, dalam kenaikan harga Ustaz, kan ada kenaikan harga ya. Inflasi Dari namanya. harga, ya dari harga yang sebenarnya gitu. Terus apa yang menjadi dasar kenaikan tersebut Ustaz? Terus Baik, apakah itu sama dengan halnya riba gitu Ustaz? baik. Terima kasih, Ustaz. Kalau kenaikan harga itu karena diakibatkan yang pertama kelangkaan. Kelangkaan ini diakibatkan apa? Jumlah produksinya terbatas. Yang kedua adalah faktor cuaca, misalnya tuh karena terlalu banyak hujan sehingga ada banjir, sehingga distribusi tidak tersampaikan ke produsen di pasar. Nah, sehingga kegiatan distribusi terhambat. Nah, ini juga mengakibatkan barang menjadi langka. Yang ketiga adalah akibat adanya penimbunan barang. Seperti itu. Jadi ini tambahannya ini menjadi masalah seperti halnya riba ya. Tapi kalau riba mah ini dalam hal yang namanya bunga, yaitu dalam hal peminjaman. Gitu ya. Ketika kita meminjam minta kelebihan, itu yang menyebabkan riba. Dan riba itu mengakibatkan berdampak kepada diri peminjamnya dan kepada diri yang orang lain yang meminjam. Seperti itu. Gitu ya. Jadi tidak diperbolehkan. Nah, bagaimana Islam mengatasi inflasi? Yaitu Islam harus mengelola, ya, harus mengelola harga. Ketika terjadi inflasi, maka pemerintah atau khalifah itu harus turun ke masyarakat dan melakukan operasi pasar dengan menjual harga di bawah harga pasar yang mahal. Bagaimana caranya? Nah, boleh pemerintah menimbun? Boleh. Tujuan pemerintah menimbun adalah bagaimana harga yang mahal. Seperti itu. Baik, bisa dipahami Teh Rahmawati? Bisa Ustaz. Satu lagi boleh Ustaz? Boleh atuh. Gimana Ustaz? Silakan. Kalau dana yang bersumber dari bank syariah itu dari mana Ustaz? Dan apakah bank syariah itu mengambil dana dari bank konvensional Ustaz? Baik, menurut penelitian yang dilakukan oleh Ustadz waktu zaman S2 ya, Ustadz kan ngambil konsentrasi perbandingan ekonomi Islam. Nah di situ itu ketika dalam penelitian itu menganalisis dana perbankan syariah, artinya bank-bank syariah yang ada di Indonesia itu dianalisis sumbernya dari mana sih? Apakah riba enggak sih? Nah, itu kan pertanyaannya. Baik. Dari bank-bank syariah, jadi gini, bank syariah yang ada di Indonesia itu timbul dari bank konvensional. Jadi pada saat itu pada tahun 90-an itu berdiri yang namanya Bank Muamalat ya. Bank Muamalat Indonesia itu bersumber dari dana-dana orang-orang saudagar-saudagar muslim yang bagaimana ingin mensyariatkan, ingin mendirikan yang namanya ekonomi Islam, bukan negara Islam, tapi ekonomi Islam. Nah, itu membuatlah yang namanya Bank Muamalat dan ternyata
Ketika dilihat oleh bank-bank konvensional, ternyata bank muamalat bisa berdiri sendiri tanpa bantuan bank konvensional. Setelah itu bank-bank konvensional baru membuat anaknya, yaitu bank syariah. Ada bank syariah BCA, ada bank syariah Mandiri, ada bank syariah BRI gitu ya. Hampir semua bank konvensional mendirikan bank syariah yang tujuannya adalah untuk menarik nasabah muslim yang pada saat itu sudah mulai berpikir, oh kita harus kembali kepada ekonomi Islam. Dengan cara apa? Dengan menjauhi yang namanya riba atau bunga. Nah, seperti itu. Jawabannya adalah bank syariah yang ada di Indonesia modalnya dari bank konvensional, kecuali Bank Muamalat Indonesia. Kalau Bank Muamalat Indonesia itu mah pure 100% dari modalnya dari nasabah-nasabah muslim yang kaya yang bersama berkomitmen mau menjalankan hukum Islam. Tapi kalau bank yang lain dari bank konvensional modalnya seperti itu. Baik, Kang Peri. Mangga. Kakak Rahmawati. Baik, Kakak Peri, ada yang ditanyakan? Assalamualaikum. Izin bertanya, Ustadz, adakah Boleh. adakah presentasi keuntungan dalam perdagangan Islam, seperti misalnya seseorang yang menjual kembali dagangan orang lain atau biasa disebut reseller gitu? Baik. Jadi dalam jual beli dalam Islam itu tidak boleh boleh kita memberikan harga lebih tinggi ya. Seperti itu. Jadi boleh misalnya jadi harga dari produsennya 1.000, kita reseller ngejual 1.500. Boleh tidak? Boleh. Itu namanya bukan riba ya. Riba itu berasal dari kelebihan pinjaman. Nah, dalam Islam ketika meminjam itu konsepnya adalah takaful, tolong menolong. Kalau tolong menolong, kalau pakai syarat berarti tidak ikhlas. Nah, makanya dalam Islam tidak boleh ada kelebihan. Nah, di dalam Islam boleh tidak dalam jual beli kita menaikkan harga sebesar-besarnya? Boleh. Namanya juga jual beli. Yang tidak boleh itu dalam jual beli itu berbohong. Pak, iya mah modal lagi 5.000, padahal modalnya 1.000. Iya mah Bapak ampun paralun. Iya mah modal lagi kan 2.000. Muka abis tadi modalnya weh hungkul. Eta teh kayak ngabohong. Kalau ngabohong tidak boleh, ya. Tidak berkah jual belinya kalau didasari dengan bohong. Ya. Kadang-kadang kan kalau teman-teman ada yang ngejual tomat atau misalnya ngejual buah-buahan di Nubus gitu ya. Harga nanti mulai dari 20.000 sekilo. Jadi sampai 15.000. Afwan Ustadz, suaranya. Boleh 70, 30. Asalkan akadnya tidak merugikan orang lain. Dan tidak boleh berbohong. Baik. Halo, ada suaranya? Ada sekarang. Tadi Ada Ustaz. Tadi terputus ya. Iya. Jadi sekali lagi, jual beli boleh menaikkan harga setinggi-tingginya? Boleh. Tetapi tidak boleh teman-teman berbohong. Modalnya 2.000 padahal modalnya 100. Nggak boleh, ya. Jadi bukan berbohong untuk kebaikan hari naikkan harga mah, apa harga mah, ya. Itu berbohong untuk keburukan. Tapi misalnya kalau ada pencuri yang mau dibunuh, gitu kan. Kemudian kita menyampaikan dia ke kanan padahal dia ke kiri, kita pindah dulu tempatnya. Kita tidak melihat, gitu kan. Seperti itu boleh. Tetapi kalau menaikkan harga berbohong itu tidak boleh, ya. Seperti itu. Baik. Bisa dipahami Ustadz? siap. Bisa, Ustadz. Baik. Teteh Puji ada yang mau ditanyakan? Baik, bismillah Ustaz, izin bertanya. Boleh lah. Siap. Keuntungan di dalam pinjam meminjam, kelebihan di dalam pinjam meminjam itu termasuk maksudnya ke riba ya Ustaz. Kemudian kalau tidak ada bunga di dalam pinjam meminjam dengan cara seperti suatu bank menggaji karyawannya, kemudian apa keuntungan
bagi bank tersebut gitu Ustaz. Baik, Allah khair. ya. Dalam ya, Ustaz kelamun teu make bunga kumaha untungna? Kumaha orang bisa digaji atuh Ustaz ya? Bisa seperti itu. Dalam Islam itu ketika kita meminjamkan uang itu harus membantu. Tolong, konsepnya tadi takaful, tolong menolong. Kalau tolong menolong pakai syarat berarti tidak ikhlas. Nah, bagaimana tuh untungnya? Teman-teman menjual produk, menjual barang. Jual beli dalam Islam itu diperbolehkan. Maaf Ustaz terputus. Teman-teman tidak boleh dalam pinjam mencari bagaimana konsepnya yang disebut dengan sirkah. Baik. Jadi bagaimana atuh untuk mencari keuntungan bank? Bank harus melakukan yang namanya investasi atau sirkah atau kerjasama. Ada kegiatan mudarabah, musyarakah, dan lain-lain. Yaitu ya, jadi akad, melakukan akad kerjasama. Nah nanti akad kerjasama ini adalah, tapi tujuannya bukan untuk kegiatan konsumsi ya, tapi kegiatannya untuk kegiatan produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Bagi pemilik modal, keuntungannya 30% atau 40%. Bagi pengelola dan pemilik modal, keuntungannya 60%, 70%. Seperti itu. Konsepnya bisa 70-30, 60-40, 50-50 ya. Atau apple to apple, tergantung kesepakatan. Jadi supaya bank untung bukan dari meminjamkan uang, tapi investasi ya. Bentuknya akad, mudarabah, musyarakah. Tidak dalam bentuk meminjamkan uang, tapi bagaimana berinvestasi. Yang kedua adalah menjual produk. Produknya apa? Misalnya produk asuransi atau apa boleh. Seperti itu. Itu ya. Jadi jangan memberikan pinjaman. Kalau pinjaman makan butuh. Kemudian pinjamannya untuk kegiatan konsumsi. Karunya teuing atuh duduh teuing. Ya. Jangan sampai untuk kegiatan konsumsi dicari kelebihanna. Gitu ya, seperti itu. Jadi sebetulnya bank bisa saja untung dengan apa? Dengan kegiatan jual beli atau kegiatan investasi. Investasi diperbolehkan tidak dalam Islam? Boleh. Tapi investasinya yang menguntungkan, baik dari kegiatan konsumsi maupun kegiatan produksinya. Seperti itu ya. Baik, bisa dipahami Akang Teteh? Jadi tanpa bunga pun bank bisa untung. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya Assalamualaikum Ustaz. boleh. Izin bertanya. Boleh. Bagaimana pandangan ekonomi Islam mengenai impor Cina yang menjatuhkan harga pasar, Ustaz? Jadi menyengsarakan yang produk-produk lokal. Begitu, Ustaz. Baik. Bagaimana? Nah, menurut pandangan Islam itu makanya ketika ada barang-barang Cina menjatuhkan barang-barang lokal, makanya produk-produk lokal harus berkualitas. Dan yang kedua adalah Muslim, Islam harus bersatu. Bagaimana membeli dan memasarkan produk-produk Muslim. Karena kalau kita memasarkan produk-produk Muslim, mensejahterakan produk-produk Muslim, maka kita akan menjadi untung. Sebagaimana orang Yahudi, teman-teman. Orang-orang Yahudi itu tidak pernah akan mengkonsumsi barang-barang dari buatan orang-orang Islam. Dia akan membeli dari produk yang dibuat, yang diciptakan oleh orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Yahudi menjadi orang-orang yang hebat dan berkuasa. Kenapa? Karena dia mencintai produknya sendiri. Nah, jadi supaya kita tidak jatuh, yang pertama adalah meningkatkan kualitas. Meningkatkan kualitas sama dengan ibadah. Yang kedua, meningkatkan produktivitas sama dengan ibadah. Seperti itu. Bagaimana mengelola harga? Harus ada peranan pemerintah. Makanya kita harus memilih pemerintah yang adil. Gitu ya, yang adil bagi semua pihak. Makanya harus ada khalifah, harus ada pemimpin. Seperti
Baik, mohon maaf, jelas? Jelas. Jelas, jelas. Lawan Cina, yaitu Islam harus satu, teman-teman. Jadi Islam harus mencintai produk Islam, harus mencintai produk-produk buatan Islam sendiri, seperti itu ya. Baik, selanjutnya silakan Teh Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustaz, ini mengenai yang tadi Baik. yang dilarang melakukan penimbunan terhadap barang-barang kebutuhan. Itu bagaimana kalau tujuannya itu bukan untuk ikut-ikutan naik harga gitu, bukan untuk inflasi gitu, tapi untuk kegiatan sosial, penimbunan,nya untuk kegiatan sosial gitu. Apa itu masih dilarang juga? Boleh. Kalau untuk kegiatan bisa beli barang dulu untuk kegiatan sosial paksos, boleh itu mah. Jadi yang dilarang itu adalah menimbun untuk menaikkan harga lebih tinggi untuk menyengsarakan orang lain, itu tidak boleh. Ya, Gitu baik. ya. Ya, syukran Baik, Ustaz. Teh Ajro, boleh Teh Ajro? Oh, mangga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Teh Ajro atau Umi? Hanun. Boleh. Oh, Hanun, boleh Teh Hanun. Ya. Baik. Silahkan. Beberapa waktu lalu itu saya bikin kartu rekening ya Ustadz. Nah, kata pihak bank itu nanti kalau misalkan ada pemasukan akan dipotong berapa gitu ya. Terus nanti juga akan ada bunganya buat mbaknya begitu. Nah, sedangkan kita itu nggak mau bunganya. Apa tindakan kita Ustadz? Jangan nabung di situ. Jangan nabung di situ ya. Supaya nggak dapat bunganya. Atau bunganya jangan diambil. Bagusnya mah jangan di situ sih. Kalau caranya bunganya nggak diambil, bilang ke pihak banknya apa gimana Ustadz? Udah biarin aja. Nanti bunganya, setiap bunganya disedekahkan. Tapi bagusnya masih tidak boleh sih. Iya, Kan karena bunga teriba tulis. Kecuali itu bagi hasil dari kegiatan produksi, misalnya kalau bank syariah ya. Jadi nanti tanyakan kepada mbaknya, Mbak, uang saya itu diinvestasikan di mana, di apa gitu. Seperti itu, begitu ya tanyanya Ustaz. Uangnya diinvestasikan kemana begitu? Harus yang halal pokoknya mah. Kalau yang nggak halal mending diinfakkan. Ya. Teh Nadia, mangga Teh Nadia, Teh Sri, bolehlah. Silahkan. Izin bertanya Ustaz. Baik, Teh Nadia silahkan. Ustaz, mengapa di zaman sekarang banyak orang yang melakukan kegiatan pinjam meminjam yang bersifat itu Ustaz? Dan dia terputus. Boleh dimatikan dulu Kak kameranya. Terus itu. Boleh, silakan ulangi. Ustaz, udah jelas? Boleh. Jelas. Mengapa di zaman sekarang banyak orang yang melakukan kegiatan pinjam meminjam yang bersifat riba? Baik. Kenapa? Karena beranggapan bahwa riba itu menguntungkan bagi diri sendiri ya. Atau bagi yang memberikan pinjaman. Kenapa? Untungnya yang pertama dari administrasi, yang kedua dari bunga yang ditanamkan. Nah, tapi dengan itu merugikan orang yang meminjam. Dan dianya pun berdosa. Yang memberikan pinjaman dan yang meminjam, yang melakukan akad, dosa besar. Gitu. Kenapa? Pinjam meminjam riba karena dianggap ya. Tesri, kumaha Tesri? Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustaz. Boleh. Apakah dalam produksi ekonomi Islam ada kelemahan Ustaz? Kalau ada, apa itu kelemahannya? Terima kasih Ustaz. Baik.
dalam ekonomi produksi ekonomi Islam itu sebetulnya tidak ada dalam prinsipnya kelemahan, tapi yang adanya adalah dalam prakteknya. Kadang-kadang orang-orang Islam itu kualitas produknya kurang berkualitas. Yang kedua, kurang menjaga rasa dan harga, ya. Sehingga kadang-kadang ketika rame terus harganya terus dinaikin. Terus tidak menjaga yang namanya kualitas, itu kelemahannya. Tapi kalau kita berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip Islam, insya Allah tidak ada. Cuman kalau orang yang melaksanakannya kadang-kadang ada. Seperti itu ya. Itu ya. Baik Teh Anissa, silakan. Dan Putri. Ya Ustadz, izin off cam ya. Boleh. Saya Anissa Oktaviani, izin bertanya. Apakah sebenarnya dalam ekonomi Islam itu ada pajak gitu Ustadz? Soalnya kadang ketika membeli produk di Alfa, saya dimintai pajak gitu. Ada. Jadi kalau di dalam Islam itu ada yang namanya pajak. Pajak ini untuk apa? Nah, kalau di dalam Islam itu ada yang disebut pajak, ada yang disebut zakat, ya. Zakat itu diperuntukkan untuk kaum muslimin, sedangkan pajak itu diberlakukan untuk non-muslim yang tinggal di kawasan negara Islam. Itu seperti itu. Gitu. Jadi non-muslim itu dikasih pajak, kalau muslim dikenakan zakat. Seperti itu. Kalau di Islam seperti itu. Gitu ya. Nah, dua-duanya baik zakat maupun pajak untuk mensejahterakan siapa? Mensejahterakan rakyatnya. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya Teh Lina. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Banyak pakar berpandangan bahwa ekonomi Islam memiliki sesuatu yang lebih sebagai sebuah konsep ekonomi. Lalu di mana letak kekuatan ekonomi Islam dalam menata perekonomian dunia? Baik, sudah Ustadz. Sebetulnya kalau ekonomi Islam sudah diterapkan di dunia, itu akan menjadi ekonomi yang berkeadilan. Jadi akan menguntungkan semua pihak, tidak akan ada yang dirugikan. Dalam kegiatan produksi misal, itu tidak akan ada yang namanya limbah. Tidak akan ada yang merugikan produksi, merugikan orang lain. Tidak akan ada bising. Kalaupun ada bising, minta maaf dulu. Kemudian diberikan kompensasi atau insentif. Seperti itu. Kemudian kalau ekonomi Islam diterapkan, tidak ada yang namanya kegiatan riba, tidak ada. Tidak ada kegiatan yang menjatuhkan orang lain, yang menyengsarakan orang lain, tidak ada. Ketika ada kesulitan orang lain, maka akan dibantu. Karena dalam hartanya orang Islam, ada hak orang lain. Seperti itu ya. Gitu. Gitu ya. Baik, Muhammad Gaji, ada yang ditanyakan? Bismillah Ustaz, mau menanyakan, mau di absen Ustaz? Iya, atuh mau atuh. Baik, nanti di absen. Setelah ini langsung udahan ya. Itu aja pertanyaannya. Siap di absen ya. Baik, Teh Ai. Teh Ai, mangga Teh Ai. Sebelumnya mohon maaf izin absen ya Ustaz. Boleh. Tadi kata Ustaz, Indonesia itu menganut perekonomian liberal. Sementara di luar sana menganut perekonomian bebas. Tapi kan liberal itu secara garis besarnya bukannya penganut kebebasan. Jadi apa bedanya perekonomian liberal dengan perekonomian bebas gitu. Terus adanya yang kedua pertanyaannya adanya hukum riba ini asal usulnya dari mana Ustaz? Terima kasih. Baik. Jadi hukum riba ini asal usulnya yang pertama adalah sebetulnya antara bebas dengan liberal itu berbeda. Ya. Kalau bebas itu diserahkan kepada pasar, ya. Kalau liberal itu diserahkan kepada pasar, sedangkan kalau bebas itu tergantung daripada sistem apa yang dianut gitu ya. Jadi walaupun bebas ada yang dianutnya, apakah kapitalis atau komunis atau sosialis misalnya seperti itu. Jadi bebas itu pasti tidak akan bebas ya. Nah, tapi kalau dalam artian bebas ini sebetulnya antara bebas dan liberal itu sama, tergantung dari permintaan dan penawaran. Berarti ekonomi bebas dengan ekonomi liberal itu sama, seperti itu. Yang menyerahkan semuanya kepada permintaan dan penawaran. Pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk mengelola pasar, seperti itu.
Yang kedua adalah asal usul riba itu dari apa? Dari mana? Dari Islam, ya. Ketika ada sebuah kegiatan, kemudian ada kegiatan yang membutuhkan pertolongan, kemudian diberikan pinjaman, diberikan kelebihan, seperti itu. Itu maka disebut dengan tambahan atau riba, seperti itu. Dan praktek ini sebetulnya sudah dilakukan oleh para jahiliyah sebelum Rasulullah hadir. Jadi kegiatannya itu sebetulnya sebelum dari Islam sudah ada di zaman jahiliyah kegiatan ekonomi. Salah satunya adalah memberikan pinjaman kepada orang lain, tapi adanya kelebihan pada saat pengembalian. Nah, ketika kejadian itu terjadi dan Islam itu ada, kemudian Islam memberikan satu ayat yang bagaimana mengharamkan praktek riba. Kenapa riba itu diharamkan? Tidak bolehkan karena menyengsarakan, merugikan masyarakat, ya, dan merugikan diri yang meminjamnya karena dosa. Seperti itu ya. Baik. Selanjutnya Teh Mita. Bismillah, izin bertanya Ustadz, hal apa saja yang harus diperhatikan kalau kita ingin memulai usaha yang sesuai dengan agama Islam? Terima kasih Ustadz. Baik. Yang pertama dalam berbisnis atau memulai bisnis, teman-teman harus dimulai dari hobi. Jadi bisnis itu mulai dari hobi. Kalau teman-teman dimulai dari hobi, maka ketika ada permasalahan teman-teman tidak akan dipermasalahkan. Kalau teman-teman memulainya dari hobi, kalau ada kekurangan teman-teman akan terus berjuang. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mau memulai usaha harus dimulai dengan survei. Kira-kira apa yang dibutuhkan? Apa yang mau diproduksi? Yang kedua, bagaimana cara memproduksinya? Yang ketiga, untuk siapa barang ini diproduksi? Apakah untuk anak-anak, untuk remaja, untuk orang tua, untuk dewasa? Harus diperhatikan itu. Yang keempat adalah ketika memproduksi, jangan sampai merugikan orang lain. Merugikan masyarakat, merugikan orang lain, itu tidak boleh. Tujuan kita memproduksi adalah bagaimana kita menyediakan manfaat untuk orang lain, sehingga menjadi berkah. Itu ya. Bisa dipahami? Bisa Ustadz. Terima kasih. Syukron. Baik. Terakhir, Teh Nipia boleh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Saya mau bertanya, saat ini kan Bank Syariah sangat banyak tuh memberikan program undian kepada nasabah kan ya, khususnya nasabah pendanaan. Bukankah undian termasuk dalam kategori perjudian, Ustadz? Betul. Betul pisan. Jadi tidak boleh dalam Islam itu melakukan pengundian ya. Contohnya ketika teman-teman misalnya ikutan gerak jalan bersama syariah misalnya tuh. Hadiahnya umroh tapi diundi, tidak boleh. Itu sama dengan judi. Menguji nasib gitu dengan dikocok-kocok gitu ya, atau dengan diundi, itu hukumnya haram. Cukup ya? Ya, cukup. Baik. Jazakallah, Ustaz. Baik, sekarang kita absen terakhir sebelum pulang. Baik ya, luar biasa, semangat. Jadi nanti sesi minggu depan kita akan membahas juga tentang produksi ya. Jadi nanti PowerPoint-nya Ustaz kirim, kemudian teman-teman baca. Jadi minggu depan kita lebih banyak diskusinya ya. Siap. Baik, sebentar. Nunggu absen dulu, absen. Mana absennya? Baik, ini ya. Baik. Ada? Belum ya? Baik. Baik, ada? Belum nih ya? Sudah ada? Sudah Ustaz. Sudah, Ustaz. Baik. Baik, kita mulai ya. Punten. Yang ada mengucapkan hadir ya. Anissa. Hadir Ustaz. Ahmad Sadat. Tidak ada ya. Ajro. Hadirah Ustaz. Agnia. Hadir Ustaz. Ai Khomisyah. Hadirah. Alicia. Hadir. Anissa Oktaviani. Hadirah Ustaz. Ayu Fitriani. Hadirah Ustaz. Fahri Arik Arauf.
Fahri Adik Araub. Izin Ustadz, jaringannya Ya. terkendala. Hujan deras. Ada tapi ya. Baik, siap. Ferry Supriyadi. Hadir. Puji. Hadir Wianti. Hadir Ustaz. Ikhwan Husaini. Tidak ada ya. Baik. Jasia. Jasia ada? Halo? Jessia terkendala jaringan ada. Lina Tri Octavia ada? Hadir Ustaz. Baik. Lutfi Abdul Aziz. Hadir Ustaz. Malika Ayu Komara. Maaf Ustadz, Malika, bukan Malika. Hadir, Oh, Malika. Oh, Malika ya. Baik, maaf ya. Mei Diniati Khofifah. Hadiro. Miss Weniati. Hadira Ustaz. Muhammad Gazi. Hadir Ustaz. Muhammad Hilmi ada? Ada Ustaz hadir. Muhammad Suryana. Tidak ada Ustadz. Tidak ada. Nada. Hadiro Ustaz. Naufal Hakim. Hadir Ustadz. Hadir. Nevia Novita. Hadir Ustaz. Niken Sari. Ada ya. Putri Hadir, Fitriani Ustaz. Hodijah. Ada. Ustaz. Rahmawati ada. Rayani. Tidak ada Ustaz. Tidak ada. Ada informasi tidak? Tidak. Senja ada Senja? Hadirah Ustaz. Alhamdulillah. Silpa. Hadirah Ustaz. Siti Mariam. Hadirah Ustaz. Baik, Sri ada ya. Hadir Ustaz. Santi. Hadirah Ustaz. Tiara. Hadirah Ustaz. Alhamdulillah. Tiara Octavia. Hadirah. Yeni. Hadir Ustaz. Yusri. Yusri ada? Yusri Sakit. Sakit, siap. Putri Indriani. Hadir Ustaz. Alhamdulillah. Mita Syafa Natasha. Hadirah Ustaz. Alhamdulillah, ada yang belum disebutkan? Sudah ya. Alhamdulillah. Teman-teman, minggu depan kita akan membahas satu lagi ya tentang kegiatan produksi. Terima kasih. Hari ini kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Doa kibaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman semua. Semoga sehat selalu ya. Wa iyyakum wa iyyaki wa iyyaka ya. Hatur nuhun sadayana. Terima kasih ya. Ustaz masuk bahagia wae kelas 5 tuh. Banyak pertanyaan. Masya Allah, luar biasa ya. Kompak. Kita foto bersama dulu ya. Yang bisa mentayangkan. Ada yang bisa membantu foto? Ya Ustaz. Bantu ya. Senyum 1 menit. Biar ibadah. Nanti dikirim ke grup. Slide 1, 1, 2, 3. Cheese. Bentar. Sudah? Satu lagi bentar. Masya Allah. Senyum dong. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Jazakallah ya. Terima kasih senyuman yang terindah. Kirim, mudah-mudahan kita menjadi bahagia selalu. Insya Allah Ustaz kirim ya PowerPoint-nya. Tolong dibaca. Kalau ada yang tidak paham, tanyakan pekan depan. Dibaca ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik, terima kasih semua.
Di upload tuh. Siap. Meli.